Hai teman-teman, kita bahas lagi soal TKA Matematika Wajib untuk SMA tahun 2025. Di video sebelumnya udah kita bahas soal tentang bilangan real, persamaan, dan pertidaksamaan linear. Kemudian sekarang kita lanjutkan fungsi ya, masih fungsi kuadrat, fungsi inverse, dan fungsi komposisi. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk subscribe dulu ya channel EduV, channel pendidikan yang pastinya bermanfaat. Oke, kita lanjut soal nomor 11, soal tentang fungsi kuadrat ya. Fungsi f didefinisikan ini, tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut yang terkait dengan grafik fungsi f. Oke, teman-teman, baik itu kasih teori dasarnya dulu ya. Kalau ada fungsi kuadrat atau fungsi parabola, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini nanti akan ada grafik ya. Ini ada sumbu X ya, sumbu X. Ini sumbu X. Grafik itu ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama dia akan memotong sumbu X di 2 titik ya. Dia memotong sumbu X di 2 titik, kemudian dia hanya menyinggung atau memotong di 1 titik. Kemudian dia tidak memotong dan tidak menyinggung. Artinya dia di atas sumbu X. Nah, kalau grafiknya ini menghadap ke atas atau terbuka ke atas, maka nilai A-nya positif ya. Jadi nilai A positif. Nilai A-nya adalah positif. A itu adalah ini teman-teman. Koefisien X kuadrat atau angka yang di depan X kuadrat itu kalau positif maka grafiknya terbuka ke bawah. Kemudian kalau nilai A-nya negatif berarti terbuka ke bawah. Ya, misalkan ini adalah sumbu X. Nah, ini bisa memotong di 2 titik, kemudian memotong di 1 titik, dan kemudian tidak menyinggung dan tidak memotong di sumbu X. Nah, karena dia menghadap ke bawah, maka nilai A-nya negatif ya. Nilai A-nya adalah negatif. Nah, sekarang kalau memotong di 2 titik itu ada syaratnya teman-teman ya. Syaratnya diskriminan atau D-nya itu lebih besar dari 0. Ya. Kalau memotong di 2 titik berarti syaratnya diskriminan itu lebih besar dari 0. Kalau memotong di 1 titik berarti D-nya sama dengan 0. Ini berarti D-nya sama dengan 0. Kalau tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X maka D-nya kurang dari 0. Yang ini juga D-nya kurang dari 0. Nah, untuk yang A lebih besar 0 dan dikurang dari 0, artinya dia di atas sumbu X, maka dinamakan dengan definite positif. Ya, definite positif. Artinya berapapun nilai X-nya, hasilnya akan selalu positif. Kemudian yang ini namanya adalah definite negatif. Jadi berapapun nilai X-nya, nanti hasilnya atau Y-nya itu akan selalu di bawah, atau Y-nya selalu negatif. Oke, teman-teman masih ingat ya, D itu apa? D itu diskriminan, rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini adalah rumus diskriminan. Oke, sekarang kita cari nilai diskriminan dari fungsi ini ya. Oke, D sama dengan B kuadrat. Ini A, kemudian ini B, ini adalah C. B kuadrat, B-nya kan berarti 1 nih kalau nggak ada angkanya. 1 kuadrat nilainya 1, kemudian dikurangi dengan 4. A-nya kan di sini negatif ya. Negatif itu artinya dia negatif 1. Berarti A-nya negatif 1. Kemudian C-nya di sini negatif 6. Oke, sekarang kita hitung nilai D-nya. Ternyata nilai D-nya ini kan 1 dikurangi 4 kali min 1 kali min 6. Berarti negatif 24 ya. Ini nilainya adalah 1 kurangi 24 itu negatif 23. Nah, negatif 23 itu artinya D-nya itu kurang dari 0 ya. Kemudian kita lihat nilai A-nya. Di sini nilai A-nya adalah negatif ya. A-nya itu negatif 1. Karena negatif berarti dia terbuka ke bawah. Maka grafik ini memenuhi syarat yang ini teman-teman ya. Oke, berarti A-nya negatif dan D-nya kurang dari 0. Oke, sekarang kita cek yang A. Grafik fungsi f berpotongan dengan sumbu X di 2 titik. Memotong di 2 titik. Bener nggak teman-teman? Memotong di 2 titik itu kan syaratnya D-nya lebih besar 0 ya. Nah, di sini kan D-nya kurang dari 0 kan, berarti dia tidak memotong sumbu X. Berarti yang ini salah. Kemudian yang B, grafik fungsi f memotong garis Y sama dengan min 2. Bener nggak? Oke, kita lihat ya. Kita buatkan sumbu Y dan sumbu X-nya. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Kemudian grafiknya itu terbuka ke bawah ya, berarti seperti ini ya. Nah, sekarang kita cari titik puncak ya. Untuk mencari titik puncak berarti kita harus mencari dulu sumbu simetri. Ya, ini namanya sumbu simetri atau X, rumusnya sama dengan min B per 2A.
Nilainya sama dengan min B, berarti min B. B-nya di sini 1, berarti min 1 per 2 kali A. A-nya juga min 1. Ya, berarti sama dengan min 1 dibagi min 2 itu setengah. Ya. Oh, berarti sumbu X-nya itu di titik X-nya sama dengan setengah. Ya, di sini ini nilainya setengah. Oke. Nah, ketika X-nya sama dengan setengah, dia akan ketemu titik puncak atau nilai Y-nya ini berapa di sini. Gitu, ya. Oke, sekarang kita masukkan ke persamaannya lagi ini untuk mencari titik puncaknya atau F, X-nya kita ganti setengah. Ya, karena dia akan ketemu di puncak ketika X-nya ini diganti setengah. Berarti samanya dengan min X kuadrat. Setengah kuadrat nilainya adalah 1/4 ya. Diingat di sini nilainya tetap min ya, karena di sini tidak dikasih kurung. Artinya negatif itu berdiri sendiri. Kemudian ditambah dengan X, X-nya kan setengah, berarti ditambah dengan setengah, kemudian dikurangi 6. Ya. Negatif 1/4 ditambah setengah atau 2/4 itu berarti nilainya 1/4 ya. 1/4 dikurangi 6 berarti negatif 5 3/4. Nah, ternyata nilai Y-nya di sini itu adalah negatif 5 3/4. Jadi dia mentok ke atas hanya sampai angka min 5 3/4. Kalau di sini dikatakan Y sama dengan min 2, berarti min 2 itu letaknya di sini, itu min 2. Itu garisnya adalah seperti ini. Ya. Ini adalah Y sama dengan min 2. Maka garis ini tidak dipotong oleh grafik ini, ya, di atasnya. Kalau di sini dikatakan memotong berarti ya salah. Berarti untuk yang B ini salah. Karena dia paling atas adalah min 5 3/4. Kemudian yang C, grafik fungsi F tidak melewati kuadran 2. Benar ya, kuadran 2 kan di sini. Jadi tidak melewati yang ini. Kuadran 1 juga tidak dilewati. Yang dilewati adalah kuadran 3 dan 4. Berarti pernyataan yang C ini pernyataan yang benar. Oke, sekarang kita lanjut soal tentang fungsi komposisi ya. Diketahui F bundaran Gx sama dengan ini dan Gx sama dengan ini, pernyataan berikut yang benar adalah jawaban lebih dari 1. Oke, kita cek yang A dulu ya. Fx sama dengan ini, benar nggak? Oke, di sini ada F bundaran Gx. F bundaran Gx itu artinya sama hanya dengan F, di dalamnya itu ada Gx ya. Padahal Gx itu kan ini. Berarti bisa dituliskan begini ya teman-teman. F di dalamnya ada Gx. Nah, Gx-nya ini kita ganti dengan X plus 2. Ya, ini adalah F Gx. Nilainya sama dengan kita tulis ulang yang ini, yaitu apa? X kuadrat plus 7X min 5. Nah, di dalam kurung ini kan X plus 2 ya teman-teman. Padahal yang ditanyakan di sini tidak ada plus 2-nya, hanya X saja. Berarti kalau gitu Fx nilainya sama dengan, nah caranya X yang di sini ini diganti dengan inverse-nya atau lawannya dari X plus 2 ya. Jadi posisi X yang di sini kita lawan, yaitu lawannya plus 2 adalah min 2 ya. Berarti jadinya adalah X min 2 kuadrat ya. X-nya ini diganti dengan lawannya yang di dalam kurung ini. Kemudian plus 7X, berarti 7 kali X-nya kita ganti dengan lawannya plus 2. Berarti X min 2, kemudian min 5. Ini cara cepatnya ya. Jadi posisi X yang di sini kita ganti dengan lawannya dari yang di dalam kurung ini. Oke, kalau gitu tinggal kita uraikan di sini. X min 2 kuadrat. Berarti yang pertama kita kuadratkan, X kuadrat. Kemudian langkah kedua semuanya kita kalikan. 2 kali min 2 kali X berarti min 4X. Min 2 kuadrat berarti plus 4. 7 kali X berarti plus 7X. 7 kali min 2 itu berarti min 14. Kemudian min 5. Nilainya sama dengan X kuadrat. Min 4X plus 7X berarti jadinya plus 3X ya. 7 kurangi 4 kan 3. Kemudian 4 dikurangi 14 itu negatif 10, negatif 5 berarti negatif 15. Oke, ternyata untuk jawaban yang A benar ya. Oke, berarti yang A ini benar. Sekarang kita cek yang B ya. G bundaran Fx sama dengan itu, benar nggak? Oke, G bundaran Fx ya. Artinya G di dalamnya itu ada Fx ya. G di dalamnya ada Fx. Atau Fx itu menyusun ke G.
Nah, fx-nya kan udah ketemu yang ini kan. Oke, jadinya gini. Sama dengan gx-nya kan ini, ya kan? Gx-nya ini. Berarti posisi x-nya ini diganti dengan fx atau diganti dengan ini. Ya, posisi x yang ada di sini kita ganti dengan x kuadrat plus 3x min 5. Oke, kita tulis ya. Berarti nilainya sama dengan x kuadrat plus 3x min 15. Ini mengganti posisi x, kemudian masih ditambah dengan 2. Maka nilainya sama dengan x kuadrat plus 3x min 13 ya. Jadi jawabannya harusnya ini. Nah, di sini ternyata min 17, berarti salah ya. Oke, sekarang kita cek yang C. F min 4 sama dengan min 11, bener nggak? Nah, tadi kan F-nya kan rumusnya yang ini ya. Kita ganti di sini, X-nya kita ganti min 4 ya. Min 4 kuadrat 16, 3 kali min 4 berarti min 12, min 15. 16 kurangi 12 itu 4. 4 kurangi 15 min 11. Oke, bener ya. Berarti yang C ini bener. Kita cek yang D sekarang ya. G bundaran F2, berarti G bundaran F2 itu di sini. G bundaran F2 nilainya sama dengan yang ini kita ganti dengan 2 ya. Yang ini X-nya kita ganti 2. 2 kuadrat itu 4. 3 kali 2, 6 dikurangi 13. 4 tambah 6, 10. 10 kurangi 13 berarti min 3. Di sini nilainya min 15. Berarti salah ya. Oke, sekarang kita cek yang terakhir. Nilai X jika G bundaran Fx sama dengan min 3 adalah negatif 5. Artinya X-nya ini negatif 5. Kalau X-nya diganti negatif 5, hasilnya negatif 3. Bener apa enggak? Kita cek ya. G bundaran F, kemudian X-nya ini kalau kita ganti negatif 5, bener enggak hasilnya min 3? Kita cek ya. Min 5 kuadrat itu berarti 25. 3 kali min 5 itu berarti min 15, kemudian dikurangi dengan 13. 25 kurangi 15 itu 10, 10 kurangi 13 ya min 3. Oke, ternyata benar ya. Jadi jawabannya adalah A, C, dan E. Oke, lanjut soal nomor 13 ya. Diketahui fungsi f bundaran Gx adalah ini dan Gx-nya ini. Rumus fungsi fx adalah, ini mirip dengan yang tadi kan. Oke, artinya di sini f, ya, di sini tuh f, di dalamnya ada Gx, berarti di dalamnya ada Gx. Gx-nya kan ini ya. Oke, apa itu? 2x min 1. Ini adalah f bundaran Gx. Nilainya sama dengan 4 x kuadrat min 12x plus 10. Nah, ini kan untuk F2X min 1. Padahal yang ditanyakan kan hanya Fx saja ya. Fx saja, tidak ada 2X min 1-nya. Nah, caranya sama dengan nomor yang tadi ya. Kita cari lawan dari 2X min 1. Oke, posisi X yang di sini kita ganti dengan lawannya ini. 4-nya tetap kita tulis 4. Kemudian posisi X-nya kita ganti dengan lawannya min itu plus, berarti X, kemudian plus 1, karena di sini min 1 ya. Lawannya kali itu bagi, berarti X plus 1 bagi 2. Oke. Kalau bingung teman-teman bisa memisahkan dengan sebuah huruf ya. Ini misalkan dimisahkan dengan M. M sama dengan 2X min 1. Kemudian M, min 1-nya pindah ruas jadinya plus 1 sama dengan 2X. Maka X sama dengan M plus 1 dibagi dengan 2. Nah, jadi lawannya adalah M plus 1 per 2. Kemudian kita kembalikan lagi menjadi X ya. X plus 1 per 2. Ini masih kita kuadratkan. Kemudian dikurangi dengan 12. X-nya kita ganti lagi dengan X plus 1 per 2. Kemudian ditambah dengan 10. Nah, tinggal kita uraikan nih. Udah selesai ya. 4. Kemudian yang ini kita kuadratkan. X kuadrat. 2 kali 1 kali X berarti 2X. 1 kuadrat nilainya plus 1. Kemudian dibagi dengan 2 kuadrat itu 4. Kemudian dikurangi dengan, yang ini bisa kita coret ya. Dapatnya 6 ya. 12 bagi 2, 6. 6x berarti min 6x, min 6 kali 1 berarti min 6, kemudian plus 10. Yang ini 4-nya kita coret. Nah, tinggal sama dengan x kuadrat
2x dikurangi 6x berarti min 4x. 1 kurangi 6 itu min 5. Min 5 tambah 10 berarti plus 5. Oke, kalau gitu jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 14 ya, masih soal fungsi inverse dan fungsi komposisi. Fx ada, Gx ada. Pernyataan yang benar yang mana nih? Inverse dari Gx adalah G inverse X sama dengan ini, bener nggak? Oke, kalau bentuknya kayak gini ada cara cepatnya ya teman-teman. Kalau misalkan ada Fx sama dengan Ax plus B, kemudian dibagi dengan Cx plus D, maka F inverse X-nya nilainya sama dengan, tinggal kita tukar A dan D-nya ini. Positif D dilawan menjadi negatif D, kemudian X plus B-nya tetap, dibagi dengan Cx-nya tetap, kemudian lawannya dari A adalah negatif A. Jadi A dan D ini ditukar dan dilawan ya, kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Oke, kalau di sini ada Gx ya, Gx sama dengan 3x plus 1, kemudian dibagi dengan X min 2, maka G inverse X-nya nilainya sama dengan, tinggal kita lawan dan kita tukar posisi yang ini ya, dilawan dan ditukar tempatnya. Nah, di sini kan D-nya min 2, lawannya negatif itu jadinya positif. Jadi 2x plus 1-nya tetap, dibagi dengan X-nya tetap, lawannya plus 3 itu adalah min 3. Jadi inverse-nya adalah ini. Oke, kita cek di sini 2x plus 1 kemudian per x min 3. Ternyata benar ya. Oke, sekarang kita cek pernyataan 2. Nilai dari f inverse x adalah x plus 5 per 2. Oke, caranya sama kayak tadi ya. Lawannya dari 2x min 5 itu apa? Oke. Yang pertama x-nya kita tulis dulu. X, kemudian perkalian sama pengurangan kan kuat perkalian. Karena ini dilawan berarti jadinya kuat yang pengurangan dulu. Lawannya min 5 yaitu plus 5. Kemudian lawannya kali itu bagi. Ya, kebalikannya kali adalah bagi. Berarti bagi 2. Jadi X plus 5 per 2 ini benar juga. Kalau mau pakai cara biasa gini teman-teman. Jadi Fx sama dengan 2x min 5. Fx-nya ini kita misalkan dengan sebuah huruf. Ya, biasanya Fx kan Y. Y sama dengan 2x min 5. Nah, kalau ditanyakan inverse itu suruh membalik. Yang tadinya Y sama dengan, sekarang disuruh membalik menjadi X sama dengan. Kalau X sama dengan apa gitu, ya kan? Oke, sekarang yang min 5 pindah ruas jadinya Y. Min 5 pindah ruas jadinya plus 5 sama dengan 2X. Maka nilai X-nya sama dengan Y plus 5. Kemudian dibagi dengan lawannya kali itu per 2. Nah, ini udah menjadi X sama dengan yang awalnya Y sama dengan, sekarang udah menjadi X sama dengan, maka ini artinya inverse-nya. Nulisnya berarti F inverse X sama dengan, sekarang Y-nya kita ganti dengan X. X plus 5, kemudian dibagi dengan 2. Oke, berarti benar kan? Oke, kita cek pernyataan yang ketiga ya. Komposisi fungsi f bundaran Gx adalah ini, benar nggak? Jadi di sini G-nya menyusun ke F ya. Jadi G-nya itu kan ini. G-nya ini menyusun ke F. Oke, berarti posisi X yang di sini kita ganti dengan 3x plus 1 per x min 2. Oke, berarti F bundaran Gx nilainya sama dengan 2. Kemudian dikali dengan X-nya kita ganti dengan 3x plus 1 dibagi dengan X min 2. Kemudian dikurangi 5. Nah, syarat menjumlahkan pecahan itu penyebut harus sama. Nah, karena di sini penyebutnya ada X min 2, maka yang belakang ini kita buat juga menjadi X min 2. Biar tidak mengurangi nilai, maka yang atas juga X min 2. X min 2 dibagi X min 2 kan 1. Jadi tidak merubah nilai dari negatif 5 ini. Oke, sekarang kita hitung ya, berarti sama dengan 2 kali 3x itu berarti 6x, 2 kali plus 1 berarti plus 2, kemudian min 5 kali x adalah min 5x, min 5 kali min 2 itu berarti plus 10, dibagi dengan, karena penyebutnya udah sama, kita tulis sekali aja, x min 2 sama dengan
6X kurang 5X berarti tinggal X aja. Kemudian 2 ditambah 10 itu berarti 12. Kemudian dibagi dengan X min 2. Oke, kalau gitu berarti jawaban yang nomor 3 ini salah. Oke, lanjut soal nomor 15, masih soal fungsi ya. Kalau yang ini gampang nih, teman-teman pasti bisa nih. Untuk fx sama dengan ini dan gx-nya ini, maka nilai dari f per g min 2 sama dengan berapa? Nah, ini artinya samaannya dengan f min 2, kemudian dibagi dengan g min 2. Jadi masing-masing nilainya adalah, atau x-nya adalah min 2 ya. Tinggal kita hitung aja. Untuk yang pertama, X-nya ini yang pertama ini di sini ya. X-nya kita ganti dengan negatif 2. Jadi semuanya X-nya kita ganti dengan negatif 2. Negatif 2 kuadrat itu berarti 4. Kemudian 2 kali negatif 2 itu min 4. Kemudian ditambah dengan 4. Dibagi dengan G min 2. Berarti di sini X-nya ini kita ganti dengan min 2 ya. Min 2 tambah 3 itu 1 ya. Berarti 2 per 1 itu nilainya ya 2. Oke, nilainya sama dengan 4 kurangi 4, 0. 4 bagi 2 nilainya 2. Oke, kalau gitu jawabannya adalah yang C. Oke, mudah-mudahan teman-teman semuanya masuk PTN yang dicita-citakan lewat SNBP. Kalau teman-teman belum beruntung lewat SNBP, teman-teman masih bisa ikutan lewat SNBT ya. Silakan teman-teman bisa ikut tryout online UTBK SNBT, tersedia gratis dan premium di utbk.edu.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman semuanya masuk PTN yang dicita-citakan. Amin.